Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Shadaqallahul azim. Pemirsa Banjar TV dimanapun Anda berada, mari kita mengucapkan puji syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang kita terima saat ini. Hari ini kita bisa bernafas. Kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Salawat dan salam mari kita persembahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang menjadi tuntunan kita, Nabi yang telah mengajarkan kita iman, Islam, ihsan. Pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini kita masih berada di bulan Rajab. Kalau pada episode yang lalu kita mencoba membersihkan diri kita sebagaimana Nabi dibersihkan oleh malaikat di sumur Zamzam, maka kita dibersihkan dengan apa? Dengan istighfar. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab kalian. Allah tidak akan menimpakan musibah. Allah tidak akan menimpakan bala. Allah tidak akan mendatangkan corona. Tidak akan mendatangkan corona ke Indonesia. Apa syaratnya? Wahum yastaghfirun. Selama umat Indonesia, orang Indonesia beristighfar kepada Allah. Selama kita tak pernah lepas meminta ampun kepada Allah. Inni la astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku Nabi beristighfar 100 kali. Bagaimana dengan kita? Maka harusnya kita terus beristighfar kepada Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Mari kita beristighfar. Kita banyak salah dengan Allah Subhanahu wa taala. Hanya istighfar yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Yang kedua apa? Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah dibersihkan hatinya, diisi dengan iman, terus Nabi berjalan. Nabi mengimami para anbiya, mengimami malaikat di Masjidil Aqsa. Artinya apa? Artinya kita jangan lepas. Bagi yang mampu, silahkan menjadi imam di masjid, di langgar, dimanapun Anda berada, jadilah imam sholat. Ajak teman-teman kita untuk mendirikan sholat. Dan hikmah dari beliau bertemu dengan para anbiya, para nabi-nabi adalah bertemanlah dengan orang-orang yang soleh. Orang yang baik tergantung temannya. Siapa yang berteman dengan orang jahat, maka ia akan ikut jahat. Siapa yang berteman dengan pandai besi, maka dia akan terkena kilatan dari las-lasnya. Siapa yang berteman dengan orang minyak harum, maka dia akan kecipratan harumnya. Siapa yang berteman dengan para ulama, orang-orang yang soleh, maka dia akan soleh. Ini hikmahnya. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah kemudian naik ke langit pertama, bertemu dengan Nabi Adam, sampai dengan langit ketujuh, bertemu dengan Nabi Ibrahim. Dari perjalanan itu, Rasulullah melihat berbagai peristiwa di surganya Allah Subhanahu wa taala. Beliau diajak untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu inti dari Isra Mi'raj, Mi'rajnya kita
Kalau mi'rajnya Nabi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, mi'rajnya kita adalah yakni mengerjakan salat 5 waktu. Maka rugi kalau kita di bulan Rajab ini memaknai Isra Mi'raj, sudah kita tahu makna, hikmah tentang salat, tetapi kita tidak mengerjakan salat. Maka untuk itu, pemirsa yang berada di rumah, ayo dirikan salat. Rumah Anda itu berdiri. Kenapa? Karena ada tiang-tiangnya. Tiang-tiangnya. As-salatu imaduddin. Tiang agama itu salat. Tiang rumah Anda itu adalah salat. Nawwiru buyutakum bis-salah. Terangi rumah kita dengan salat. Maka orang yang tidak salat, seakan-akan dia memadamkan lampu rumahnya. Siapa yang meninggalkan salat, dia meruntuhkan agama. Siapa yang tidak salat, seakan-akan dia meruntuhkan pondasi kehidupannya. Boleh dia kaya, boleh dia punya jabatan, tanahnya banyak, tetapi dia tinggalkan salat demi Allah. Demi Allah, dia kehilangan cahayanya, kehilangan berkahnya. Berkah hidupnya tidak ada. Kekayaannya hanya akan binasa. Kekayaannya hanya membawa petaka. Ketika dia tak pernah dekat dengan Allah. Ketika tak pernah dia minta tolong melalui salat. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kalau kau ada masalah dalam hidup ini, jangan kemana-mana. Kau hamparkan sajadah, ambil wudu, hamparkan sajadah, menghadap Allah, mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa di manapun Anda berada, man hafadha 'alaiha kanat lahu nura wa burhana wa najata yaumal qiyamah. Orang yang menjaga salat, maka dia akan menjadi cahaya, menjadi pelita, menjadi penolongnya di yaumil qiyamah. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumil qiyamah as-shalah. Yang akan menjadi penolong kita, menjadi barometer amal kita semenjak di dunia adalah salat. Oleh karena itu, jangan pernah engkau tinggalkan sembahyang, karena sembahyanglah, salatlah yang akan membawa kita kepada kebahagiaan. Dan orang yang tidak salat ini, selain tidak berkah hidupnya, ketika dia mati, Syekh Abdus Samad Al-Palimbani dalam kitab Siyarus Salikin, orang yang meninggal dunia tidak salat, maka yang akan menjadi temannya hingga nanti di yaumil qiyamah, hingga nanti hari kiamat adalah ular besar, namanya Syuja'ul Aqra, yang tidak salat zuhur akan disiksa oleh ular itu, zuhur sampai asar. Yang tidak salat asar, asar sampai maghrib. Yang tidak salat maghrib, maghrib sampai isya. Yang tidak salat isya, isya sampai subuh. Begitulah orang-orang yang meninggalkan salat. Dan celakanya orang yang meninggalkan salat nanti di hari kiamat, dia akan wa kana yaumul qiyamah ma'a Qarun wa Fir'aun. Itu sama nanti letaknya bersama Qarun dan Fir'aun. Mudah-mudahan pemirsa di rumah, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita bisa menjaga salat kita. Ajarkan kepada anak-anak kita untuk menegakkan salat. Warnai kehidupan rumah tangga kita untuk salat. Ajarkan istri kita, suami kita untuk mentradisikan salat. Jangan pernah meninggalkan salat. As-salatu nur. Salat itu adalah cahaya. Pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.